Kita sampai di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Maaf, saya berpakaian preman karena sedang di jalan juga tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi tahap-tahap penciptaan manusia itu ya. Pertama, Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quran beragam ya. Mulai dari turobin. Turob itu ya ada yang mengatakan debu, tapi itu kadang dimaknai sebagai saripati tanah. Di sini diperjelas dengan kalimat sulalah. Jadi tanah tidak hanya tanah, tapi saripatinya, inti dari tanah itu. Wallahu a'lam seperti apa bentuknya. Artinya dulu Nabi Adam diciptakan tidak dari sperma, tetapi dari saripati tanah. Lalu tahap selanjutnya, Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk. Ya. Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Setelah itu tahap ketiga manusia itu diciptakan dari ini. Tsumma khalaqnahu nutfatan. Kemudian kami ciptakan selanjutnya manusia itu dari nutfatan, dari sperma, dari sebuah sperma. Ternyata sperma itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ternyata sperma itu memiliki kompleksitas model, kompleksitas susunan massa yang sangat rumit, yang sangat beragam, sangat sangat tidak mungkin ditiru oleh manusia. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat Quran begitu beyond, begitu melampaui zamannya. Di masa itu belum ada yang membicarakan ilmu ginekologi, tentang gen, tentang sperma, tentang awal penciptaan manusia, belum ada. Tapi Quran telah secara rinci gamblang menjelaskan bagaimana proses, bukan hanya dari apa, tetapi tahap bagaimana manusia diciptakan. Luar biasa. Semakin menunjukkan dalam ayat ini, Tsumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Ada dua penafsiran tentang qararin makin ini. Yang dimaksud qararin makin ini, ada yang mengatakan dia adalah rahim. Qararin makin ini tempat yang kokoh. Ada yang mengatakan dia adalah seperti cangkang ya. Di tafsir ayat ini, qoror sebenarnya itu artinya kalau bahasa itu tempat menetap atau tempat singgah. Sementara makin artinya kokoh, kuat, aman, dan terlindung. Jadi secara tafsir qararin makin itu merujuk pada rahim. Kalau secara bahasa ilmu objin itu rahim itu disebut uterus ya.
di tempat di mana nutfah atau air mani sperma ditempatkan dan dilindungi dengan sangat aman oleh Allah selama masa kehamilan. Nah, itu. Nah, ini luar biasanya, dulur. Kalau dari kalimat itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW kan bukan dokter kandungan, bukan dokter bedah, tetapi sudah diperlihatkan anatomi dari rahim seorang ibu, gitu kan. Kok tahu kalau di sana ada uterus, tempat di mana disimpannya sperma itu? Kok tahu susunannya adalah dari sperma kemudian nempel di uterus? Tsumma khalaqna nutfatan, kemudian kami jadikan air mani itu dalam proses selanjutnya menjadi alaqatan, segumpal darah. Loh, ini proses yang kalau tidak memakai mikroskop elektron yang sangat jelas, kuat, dan canggih, tidak akan kelihatan. Tidak akan kelihatan. Gitu. Gimana prosesnya? Kok bisa tahu bahwa setelah sperma itu nempel di sana terjadi proses luar biasa, mulai dari sperma sampai kemudian jadi daging, segumpal daging. Lalu setelah segumpal daging kemudian disebut tsumma fakhalaqna alaqatan itu menjadi mudghatan. Fakhalaqna mudghatan itu idhoman, lalu ada tulang. Setelah itu fakasaunal idhoma, lalu kami bungkus tulang itu dengan al-idhoma itu dengan lahman, dengan daging lagi. Nah, ini kok bisa? Sumal angsya'nau khalqan akhar. Setelah itu kemudian kami ciptakan sesuatu yang lain. Loh, gitu lah. Yang lain memang bentuk yang sama sekali berbeda. Dulunya cuma setetes air mani. Terus kemudian jadi penciptaan yang sempurna gitu. Itu gimana ceritanya kan gitu. Gitu. Nah, coba kita lihat ya beberapa video tentang bagaimana luar biasanya ciptaan Allah. Kita lihat dulu sempurnanya manusia ya, yang dulunya cuma setetes air mani. Gitu ya. Ini monggo kita lihat video bersama ya. Kalau kita lihat video ini ya dulu ya. Nah, ini kan dari kalau kita lihat di sini, pertama ini kan sperma itu kan bentuknya kayak gini ya. Bentuknya ini sudah nempel di rahim ini. Kemudian menjadi segumpal darah yang dimaksud adalah janin seperti ini. Ya kan? Kemudian mulai ini belum ada bentuk apa-apa kan. Kita kan nggak tahu ini. Kalau kita lihat tahapannya mulai dari sperma ini yang di bawah ini. Yang ini sudah segumpal darah ini ya. Sudah menjadi perpaduan antara sperma dan ovum ini. Sampai kemudian nanti menjadi manusia. Ini loh, bentuk sperma itu dulu hanya seperti ini tuh loh. Nah, kayak apa ini? Yang berenang di dalam
saluran rahim ibu untuk menuju tempat yang disebut kororim makin tadi itu. Inilah dia berenang, jumlahnya jutaan ini ketika satu cairan itu. Lalu dia menempel di kororim makin ini. Nah ini, menempel di kororim makin ini. Saya ingin menunjukkan video yang lain, yang juga hampir sama ya, artinya menunjukkan betapa Al-Quran itu luar biasa benar. Ya. Ini yang mungkin betapa sempurnanya ciptaan Allah berupa kita. Kalau kita bedah itu ternyata seperti ini loh, dulur. Ini loh ciptaan manusia itu loh. Jadi mulai dari, kalau kita lihat, nah ini kan walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami ciptakan manusia itu dulunya dari saripati tanah. Ini kan bentuk jantung ya, yang berdetaknya seperti ini loh. Nah, tulang-tulang kita seperti ini, lalu dibungkus daging pelan-pelan oleh Allah, dan lihat struktur kepala kita, sebegitu rumit bagian-bagiannya. Dan ini struktur tubuh kita, dulu. Sebagian, coba toh rawapinya. Kita aja nggak merasa. Kalau kita misalnya ini ada satu bagian yang sakit itu, yang putus misalnya, udah repot sudah. Gitu. Dan ini berdetak selama umur kita, 32 tahun berarti berdetak terus tiap hari 32 tahun. Kalau 52 tahun, kalau 55 tahun, bahkan kalau yang 80 tahun, bayangkan mesin tanpa pernah berhenti selama itu. Mana ada manusia bisa menciptakan? Tidak mungkin. Ini berdetak terus. Nah, dilihatlah rumitnya saluran-saluran kabelnya manusia ini, pembuluh-pembuluh darah ini. Nah, ini diciptakan dari tadi itu, setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang. Nah, tulang-tulang ini yang dibungkus kata Allah oleh daging tadi. Nah, hebatnya tulang dan daging itu membentuk sistem otot dan sistem tulang, yang kemudian serat-serat ini ternyata tidak hanya daging dalam ini, itu semacam kabel-kabel yang bisa membuat kita kemudian bergerak. Nah ini, summa ansha'nahu khalqan akhar, lalu kemudian menjadi penciptaan yang sama sekali berbeda seperti ini, yang sempurna seperti ini. Di sini kan setelah fa khalaqnal mudghatan idhaman, kemudian setelah segumpal daging menjadi tulang, fakasawnal idhama, lalu kami bungkus tulang itu dengan lahman daging, summa ansha'nahu khalqan akhar. Jadi seperti ini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh maha suci Allah dengan sebaik-baik pencipta. Coba tahu. Nah, kayak gini. Ya. Rumitnya seperti ini, dulur. Itu ada satu saja patah. Ada yang menyatakan harga kabel ini dulu. Harga tadi itu ya. Kabel yang di sini tuh, yang rumit ini tadi. Mana tadi? Yang kabel yang rumit. Nah, ini misalnya harga kabel-kabel ini ternyata kalau kabel-kabel ini diurai, di otak ini lebih ada yang rumit lagi. Ini 1 meter kabel, kalau membuat manusia membuat tiruan, itu bisa harganya 200 juta. Padahal di dalam tubuh manusia itu ada puluhan kilometer kabel yang kalau diurai itu. Otak saja, saraf-saraf itu kalau diurai, itu untuk membentangkan kabel di dalam otak kita itu membutuhkan 1 lapangan bola. Otak saja, kabelnya itu. Lah kita bisa melihat betapa berharganya kalau urusannya adalah urusan uang. Tapi sedemikian berharga kita kadang kurang mensyukurinya. Ini
di dalam tulang kita, kemudian dihubungkan oleh sirkuit kabel yang luar biasa seperti ini. Dan ini susunan tulang kita kalau kita pisahkan itu. Yang kalau kemudian patah aja bisa puluhan juta hanya untuk nyambungkan, bukan untuk bikin itu loh. Ya. Nah, makanya kemudian kemudian setelah itu kata Allah, kamu akan dimatikan. Nah, saya ingin menunjukkan video satu lagi tentang akhirnya kita juga akan mati. Setelah itu prosesnya kita adalah mati. Inilah. Jadi kita mati itu artinya kita benar-benar akan menjadi orang yang dilupakan, seganteng apapun kita. Ini nih. Jadi mulai dari ini anggaplah jutaan cairan sperma yang kemudian mencari tempat di korori makin. Nah, ini loh yang korori makin itu. Gumpalan menjadi satu gumpal darah. Di sini dulur yang disebut sebagai korori makin itu. Dulur. Ini loh. Sorry. Ternyata di rahim itu begitu gumpalan sperma atau indung telur perempuan ini yang sudah bisa ditembus oleh sperma itu. Begitu nempel di dinding rahim ini, kuat sekali nempel ini. Ini yang disebut korori makin. Insecure place disebut. Kemudian kita kembangkan menjadi segumpal darah. Nah, ini segumpal darah ini. Lalu setelah itu kemudian menjadi segumpal daging seperti ini. Ternyata benar prosesnya itu. Seperti yang dilihat oleh para ahli ginekologi di zaman sekarang. Into a lump of flesh. Kemudian mulai ada tulang yang berkembang. Sudah mulai ada detak-detak jantung. Nah, sudah mulai berbentuk ini kepala. Tapi yang ditunjukkan pertama kan ini, tulang punggung ini. Ini sebagai disebut backbone. Tulang punggung ini yang paling utama. Lalu lanjut, kemudian semua di cover dengan daging. Lalu kemudian mulai ada jari, ya kan, new creation sebagai makhluk yang baru. Nah, di dalam rahim itu wallahu a'lam bagaimana dia seorang bayi bisa hidup. Ya, mulai dari plasenta itu. Gimana diciptakan dari apa plasentanya itu. Lalu nanti suatu saat kita juga akan mati. Jadi seperti ini lagi itu loh. Itulah Quran itu begitu luar biasa menggambar mati nanti kita. Yang awalnya dari tanah akan kembali menyatu dengan tanah. Makanya kita itu harus rendah hati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah jadi tanah beribuan tahun kita dikubur, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ditanyain lagi. Then on the day of the judgment, you will be resurrected. Kamu akan dibangkitkan. Ya, dulur ya. Dibangkitkan untuk diapain? Ditanya. Dulu kamu hari ini ngapain? Dulu duitmu untuk apa saja? Per rupiah ditanya. Kesehatan kita untuk apa saja? Per detik ditanya. Sudah siap dulu? Harus siap. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan Allah juga menciptakan 7 lapis langit di mana Allah tidak akan pernah lengah terhadap apa yang diciptakan. Jadi situ ujung dari penciptaan itu adalah dari tanah kita akan kembali ke tanah, lalu setelah dari tanah kita akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan untuk diapain? Ditanyain. Detail sekali kita ditanya.
Are you ready? Ready nggak ready? Harus ready. Nggak ada kok pertanyaan, "Duh Gus, jangan bahas itu dulu, saya belum siap." Ya kalau saya ngajak bahas sama belum siap bisa bilang begitu. Lah kalau yang ngajak, ayo akhirat gitu Israel ya nggak bisa nanya gitu sudah. Siap nggak siap harus berangkat. Makan kita ini we have no choice. Kita nggak punya pilihan lain kecuali apa? Harus siap. Makanya berhenti dari keburuan jangan ditunda. Punya rencana kebaikan juga jangan ditunda. Do it now. Kalau ada yang mau silakan, silakan. Silakan. Silakan Pak Soebi. Izin Gus Guri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan beliau Gus tadi, jadi ada teman saya kemarin itu nggak bisa noleh, jadi di terapi berapa minggu, kemudian dilanjut beberapa bulan, sampai sekarang ya hanya sekadar bisa noleh, nggak begitu normal lagi Gus. Jadi mungkin itu merupakan pembelajaran yang disampaikan Gus terhadap kita bahwasanya ya seandainya tadi satu kabel saja yang error, ya itu seperti yang teman saya tadi, pembelajaran. Jadi terima kasih sudah memberikan warning terhadap kami yang mungkin selama ini berleha-leha. Mungkin demikian Gus. Betul Pak Soebi. Jadi orang memang baru tahu betapa mahalnya kita. Bukan hanya tentang mahalnya sehat ya, tetapi mahalnya kita. Setiap bagian dari tubuh kita itu disebut sebagai ahsani takwim, sebagai sebaik-baik penciptaan. Tak bisa, makanya manusia itu luar biasa dungu kalau mengatakan bahwa manusia ini fenomena alam yang terjadi secara kebetulan itu betapa tololnya. Kebetulan kok berulang kali dan secara rapi terjadi terus. Itu gimana mikirnya? Benar-benar hanya karena kedengkian terhadap kebenaran ayat Allah. Makanya saya dan sampean wis ayo pegang teguh Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita supaya ya seperti yang tadi Pak Soebi sampaikan, mampu mensyukuri apa-apa yang sering dilupakan oleh banyak orang. Terutama ketika kita melihat dulur kita yang sakit, yang ini dan sebagainya, itu sebagai pelajaran kita. Ketika kita masih sehat. Jadi bersyukur itu ketika masih sehat. Karena tahu nikmatnya sehat ya ketika sakit. Nah, tapi ketika sakit baru merengek-rengek memang agak telat. Jadi ketika sehat ini. Nah, saya berulang kali saya sampaikan, ayo menjaga kesehatan bukan biar untuk tidak mati atau panjang umur, tidak, biar sehat. Kalau sudah sehat, mau dikasih pendek umur, panjang umur, manfaat dan nikmat. Tapi kalau hanya untuk minta panjang umur, nah kalau panjang umur tapi nggak sehat loh malah nggak enak. Jadi pentingnya sehat itu seperti itu. Mahal dulu, mahal betul. Apalagi sekarang manusia itu secara tidak benar itu memanfaatkan kesehatan manusia itu untuk komoditas ekonomi, di mana ada industrialisasi kesehatan. Bisnis kesehatan itu bisnis yang paling tidak pernah rugi sekarang itu.
Rumah sakit bermunculan di mana-mana, obat macam-macam, segala macam. Ya laku semua. Karena memang sakitnya juga dibikin. Sakitnya udah dibikin, obatnya udah disiapin. Ya sudah, laku lah. Gitu. Ya, makanya ayo jaga kesehatan. Menjaga amanah Allah ini. Oke, ada lagi? Biasanya Bu Anissa Labanan, ada ini? Udah lama nggak muncul, apa sakit atau kemana? Oke, ada? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup. Kajian kita pada pagi hari ini, kita mendapat pelajaran bagus hari ini tentang bagaimana proses penciptaan manusia, yakni kita, sehingga kita menyadari betapa mahalnya kita itu diberi Allah karunia yang besar sekali. Tapi kadang kita itu justru lebih menghargai sebutir berlian daripada tubuh kita. Padahal kita ini, kalau dibandingkan berlian yang nggak ada apa-apanya berlian itu. Tapi kadang kita lupa mensyukuri itu. Sehingga yuk mulai dari sekarang, dipijit-pijit nih tubuh kita. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya Allah, betapa bersyukurnya hambamu ini ya Allah. Atas nikmat kulit, nikmat tulang, nikmat mata, nikmat jantung, nikmat aliran saraf darah segala macam. Ya Allah, kalau melihat begitu besar nikmat karunia yang kau berikan padaku, ampuni dosaku kalau selama ini kurang bersyukurku ya Allah, gitu ya. Kita bisa batuk itu loh sih, itu nikmat loh, karena kalau nggak bisa batuk repot kita mengeluarkan dahak kita. Ini itu, kita dikasih sakit kepala itu ya bersyukur, karena dengan begitu kita harus tidur. Karena kalau orang nggak bisa tidur juga repot. Ya, jadi banyak hal yang sesungguhnya Allah itu memberi nikmat kita lewat sesuatu yang kadang kita sakit kepala apa segala macam, kita ya itu memang sakit ya, penyakit yang perlu diobatkan, tetapi di balik itu pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Likulli syai'in hikmah. Kemampuan mensyukuri akan membuat hidup kita insya Allah lebih berkah. Semoga Allah menghadiri kita menuju dalam surat al-mustaqim akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma afir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma atina fi man hadayta wa afina wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana al-bala' wal waba' qad al-astin min syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin. Allahumma arhamna darajatana. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma salli ala katabina Muhammad. Rabbana ja'alna muslimin laka wa min dhanbina. Wa anzilna rahmatan bi hadhihi al-qadr. اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بالله من جود البلاء والفاتر كشف واسع القضاء شهاده العظام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا. اللهم ورحمة الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.